Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kesyukuran tentu yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan yang kita rasakan saat ini dari kesehatan, dari keselamatan, ya al-afiyah wal mu'afat. Kemudian nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul taqwa. Karena apabila seseorang diberikan kedua nikmat ini, nikmat duniawi dan nikmat yang sifatnya bagaimana seseorang bisa selamat nanti di ukhrawinya dari keimanan dan ketakwaan, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kedua kenikmatan tersebut. Maka dari itu haruslah ya, kita sebagai seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan bersyukur itu Allah akan memberikan kenikmatan. Dengan bertambahnya kenikmatan tersebut ataupun dengan memberikan berbagai kebaikan dan keberkahan dari nikmat yang sudah kita dapat. Dan sebaliknya apabila kita mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut, maka sebagaimana yang kita ketahui dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengancam terhadap orang-orang yang mengingkari kenikmatan berupa azab yang pedih. Ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nabi SAW yang akan kita bawakan kisahnya, perjalanan kehidupannya yang penuh dengan hikmah dan pelajaran adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama atau yang dijuluki oleh para sahabat saat itu dengan julukan Dzul Bijadain. Ya. Dzul Bijadain, julukan yang disematkan oleh para sahabat Nabi SAW kepada beliau. Mengapakah beliau dijuluki dengan Dzul Bijadain? Tentu akan ada di dalam kisah yang akan kita sampaikan nanti. Adapun nama beliau adalah Abdullah. Ya. Karena beliau berasal dari suku Muzani, maka beliau bernama Abdullah al-Muzani. Tetapi sebenarnya beliau memiliki nama lain. Dan ini merupakan nama asli beliau, yaitu Abdul Uzza. Tentu kalau sudah disebut dengan Abdul Uzza, Abdul itu adalah hamba, kemudian Uzza itu ya kita tahu itu ya, Uzza adalah salah satu Tuhan dari sekian Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, maka nama aslinya Abdul Uzza tentu tidak pas bagi seorang muslim. Dan ketika beliau masuk Islam sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama beliau yang bernama Abdul Uzza tadi diganti dengan Abdullah yang artinya adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kisah Abdullah al-Muzani atau Dzul Bijadain ini bermula ya ketika beliau masih kecil. Beliau terlahir dari sebuah tempat yang amat indah, ya, tepatnya di lereng gunung yang begitu hijau dan sejuk tempatnya. Ya, nama gunung tersebut adalah Al-Wirqan. Tempat atau gunung ini berada di antara Madinah dan Mekah, tetapi lebih dekat kepada kota Madinah. Yang sejuk, yang begitu indah pemandangannya, dan disitulah beliau lahir dan besar, tumbuh. Beliau adalah seorang anak kecil yang tumbuh dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggal dunia. Dan biasanya kalau disebut dengan yatim, mohon maaf, walaupun tidak semuanya begitu, identik dengan serba kekurangan. Dan itulah kondisi Abdullah al-Muzani atau Dzul Bijadain. Ya.
Sehingga beliau pun diasuh oleh pamannya yang kaya raya dan memiliki banyak kecukupan. Sehingga beliau pun dari seorang anak yatim kemudian diasuh oleh pamannya yang serba kecukupan, yang awalnya serba kekurangan, sekarang beliau dicukupi oleh pamannya dengan segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, kebutuhan sehari-hari. Kebetulan pamannya ini tidak memiliki anak, sehingga pamannya memperlakukan Abdullah Al-Muzani atau Dzul Bijadain ini seperti anaknya sendiri. Begitu besar kasih sayangnya. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Abdullah Al-Muzani di bawah asuhan pamannya yang penuh dengan kasih sayang ini, dia pun hidup dalam kondisi seperti ini hingga dewasa. Ketika beliau sudah dewasa, beliau mendengar di sana ada seorang nabi yang diutus mengajarkan kebaikan. Selama ini sampai dewasa, sampai Nabi SAW di Mekah, 13 tahun lamanya berdakwah, sampai beliau hijrah ke Madinah, Abdullah Muzani belum mendapatkan hidayah. Beliau baru mendengar saja. Nah, pada saat beliau mendengar sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mulai penasaran. Beliau banyak mendengar info itu. Apalagi Madinah lebih dekat kepada tempat beliau. Maka dia pun mencari informasi dari orang-orang yang pulang dari Madinah, untuk bisa mendengar tentang siapakah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad, apakah yang diajarkan. Maka dari situlah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dibukakan hatinya, dilapangkan dadanya untuk masuk Islam, dan masuk Islamlah beliau. Tetapi masuknya Islam Abdullah Al-Muzani ini dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Dia tidak menyampaikan kepada pamannya, hanya harapan dari dirinya, kiranya keislaman dia itu akan disambut dengan keislaman pamannya, sehingga antara keinginan dia dari kebaikan itu menyatu dengan pamannya yang begitu memberikan kasih sayangnya kepada dirinya layaknya anak sendiri. Dia begitu berharap itu keindahan dunia yang dia dapatkan dari pamannya berpadu dengan keindahan akhirat yang akan dia raih. Tetapi harapan tinggal harapan. Dia sudah lama menyimpan keislaman itu. Dia mencari tempat yang jauh, tidak diketahui oleh pamannya, untuk melakukan ibadah, melaksanakan sholat, dan tuntutan-tuntutan syar'i yang lainnya, yang sekiranya beliau bisa untuk melakukan itu. Tetapi tahun demi tahun, harapan yang dia inginkan akan masuk Islamnya pamannya itu mulai pupus. Akhirnya dia pun mulai untuk memberanikan diri menyampaikan kepada pamannya, sekaligus untuk mengajak pamannya untuk masuk Islam. Dan dia pun menyampaikan kepada pamannya bahwasanya dia sudah masuk Islam, dia sudah beriman kepada Nabi, dan dia sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ketika pamannya mendengar hal ini, maka pamannya kaget sekali. Dan pada saat itu juga pamannya menolak mentah-mentah ajakan keponakan yang dia sayangi ini. Dan dia pun mengatakan, jika kamu tetap masuk Islam, maka semua apa yang telah saya berikan kepadamu saya akan ambil semuanya, dan kamu saya biarkan dalam kondisi miskin dan tidak ada hubungan lagi antara saya dengan kamu. Akhirnya Abdullah Al-Muzani ini, karena keimanan sudah kokoh di hatinya dan sudah kuat di hatinya, maka dia pun akhirnya memutuskan diri untuk bagaimana lebih memilih keimanan daripada kecukupan, daripada harta, daripada kasih sayang pamannya yang harus mempertaruhkan keimanannya. Akhirnya pamannya pun mengambil seluruh apa yang dia punya, termasuk pakaiannya, kecuali hanya pakaian yang menutup bagian bawah dari tubuhnya. Akhirnya Abdullah Al-Muzani atau Dzul Bijadain ini pun meninggalkan
tempat yang selama ini telah memberikan banyak kasih sayang kepada dia. Tempat yang selama ini telah menjadikan dia tumbuh hingga dewasa. Maka dia pun keluar dari kampungnya menuju kota Madinah dengan hanya sehelai kain yang menutupi bagian bawah dari tubuhnya. Dia pun menyusuri jalanan tanpa membawa apapun, sehingga sampai dia mendekati kota Madinah dan hampir masuk ke kota Madinah. Dia pun memiliki inisiatif untuk menyobek kain yang dia pakai, yang di bagian bawah dari tubuhnya tadi dia sobek menjadi dua, dia belah, kemudian yang satu untuk menutupi bawahnya dan yang satu untuk dia selendangkan untuk menutupi bagian tubuh di bagian atas. Akhirnya dia pun sampai di kota Madinah dan dia pun langsung menuju masjid dan dia pun merelakan diri untuk tidur di masjid itu hingga dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, disitulah selama ini rasa rindunya untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam terobati. Begitu bahagianya hatinya bertemu dengan kekasihnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan saat itu kecuali bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialami, diusir oleh pamannya, tidak ada bandingannya. Artinya terobati semuanya. Kemudian yang dia dapatkan dari pamannya, dari kasih sayang, kecukupan itu terlupakan semuanya. Tidak ada seindah kecuali berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjadi imam. Beliau pun berjamaah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah. Akhirnya setelah selesai salam pun Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di antara para sahabatnya di sana ada orang baru yang tidak lain adalah Abdullah Al-Muzani. Maka Rasul pun bertanya kepada Abdullah bin Muzani dengan namanya, kemudian dari mana, dan dia jawab bahwasanya namanya adalah Abul Uzza dari kampung Muzani gitu kan. Kemudian nasabnya dijelaskan sehingga Rasul SAW mengatakan bukanlah Abdul Uzza, kurang lebih seperti itu, tetapi namanya adalah Abdullah. Dan mulai saat itu beliau oleh para sahabat dipanggil dengan Abdullah. Adapun beliau diberikan julukan atau gelar Dzul Bijadain karena apa yang dia pakai saat itu adalah dua helai kain bawah, kemudian beliau robek, kemudian dia pakaikan di atas. Dzul Bijadain, orang yang memiliki dua kain yang dia pakaikan ke dalam tubuhnya. Masya Allah, ini adalah perjuangan Abdullah Al-Muzani. Bagaimana sejarah dia menjadi orang yang awalnya dilahirkan dalam kondisi miskin, tidak memiliki ayah, kemudian dicukupi oleh orang tuanya, oleh pamannya, dicukupi oleh pamannya, segala kebutuhan diberikan, makan, kasih sayang, pokoknya dianggap oleh pamannya seperti anak sendiri. Dan pada saat dia mendengar adanya dakwah dari seorang nabi yang mengajak untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, menuju kebahagiaan yang hakiki, dia rela menanggalkan itu semuanya. Ini mungkin tidak semua orang sanggup untuk melakukan hal ini, tetapi untuk Dzul Bijadain, untuk Abdullah Al-Muzani, tidak. Yang berharga bagi dirinya adalah hanyalah keimanan. Adapun yang dia dapatkan dari dunia ini tidak ada nilainya. Walaupun dia harus terusir lagi dan harus kembali kepada kehidupan yang mana dia dulu merasakan itu. Dan ketika ketemu Rasul SAW pun Rasul menawarkan kepada Dzul Bijadain untuk hidup bersama kaum muslimin di Madinah. Tentu dalam kondisi yang seperti dialami serba kekurangan, karena di sana juga banyak orang-orang yang kekurangan di kalangan para sahabat. Tetapi dengan bekerja sama, saling kasih sayang sama kaum muslimin, sehingga walaupun mereka dalam kondisi kekurangan tetapi mereka terus terbantu oleh kaum muslimin yang lain yang mendapatkan kecukupan. Itulah kisah Dzul Bijadain yang Dzul Bijadain ini meninggal pada saat Rasul SAW masih ada. Beliau ingin meninggal syahid dalam suatu peperangan, tetapi Rasul SAW ketika Dzul Bijadain ini memohon doa kepada Rasul SAW agar mati syahid, Rasul pun menolak untuk mendoakan hal itu.
Ya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan meninggal di peperangan, tapi meninggal ya dalam kondisi sakit ya ketika ingin melakukan peperangan. Karena orang yang ingin berangkat perang kemudian meninggal sebelum berangkat, maka dia sudah dihukumi syahid. Apabila orang yang berperang di jalan Allah tidak bisa perang karena ya di tengah perjalanannya ada saat perang itu sendiri dia mengalami sakit kemudian dia meninggal, juga dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Maka Dzul Bijadain ini pun beliau meninggal di saat Rasulullah SAW masih hidup ya. Dan dia sebenarnya pada saat itu ingin ikut perang bersama Rasulullah SAW. Namun karena ketika ingin berperang beliau sakit, ya, sakitnya parah, kemudian meninggal dunia, maka dia pun walaupun tidak ikut berperang, dia mendapatkan asy-syahadah, yaitu predikat sebagai orang yang mati syahid. Dan beliau ya meninggalnya ya yang menguburkan adalah Nabi SAW sendiri. Sehingga pada saat itu para sahabat ngiri ya, seandainya saja yang meninggal saat itu adalah saya, kemudian ya Rasul SAW yang masuk ke lubang kuburan itu, yang Rasul SAW ya langsung menata membaringkan jasad Abdullah Al-Muzani ini ke dalam liang lahatnya. Subhanallah, Dzul Bijadain ya, Islam dalam kondisi sebaik-baiknya dan meninggal dalam kondisi seorang sahabat ya dengan keimanan yang paling baik. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa banyak mengambil pelajaran. Apabila di sana banyak ujian yang harus diterima oleh para sahabat demi keimanan, sesungguhnya ujian yang kita alami ya itu mungkin tidak seberat apa yang mereka alami. Sehingga apabila pada saat kita mendapatkan ujian, bahkan kadang harus mempertaruhkan keimanan kita, maka sesungguhnya itu tidak ada bandingannya dengan apa yang mereka alami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.